Ah, oh, oh, aduh, oh, ah, ah, ah. Hai guys, Max di sini. Hari ini kita mau merakit ya. Kita mau merakit rak sepatu. Ini rak sepatu dari Cubic dengan jenis seri Genio LS120. Jadi kalau misalnya kalian lagi tertarik rak sepatu untuk beli rak sepatu ya, Cubic Genio LS120 ini cukup aku rekomendasikan, terutama ketika kalian bisa dapat dengan harga yang lagi diskon gitu ya. Biasanya harganya sih ada sekitar 1 jutaan, tapi kalau lagi promo, ya kemarin Cubic lagi ada promo apa namanya, cuci gudang, harganya jadi di bawah 1 juta. Nah, kita langsung aja nih, mulai lihat isinya. Kayaknya akan ada banyak yang harus aduh, ya nanti kalian harus hati-hati ya pada saat kalian buka kotaknya ini. Tadi kan aku buka pakai gunting, udah lecet jadi ya, oke. Kalau bahan ini satu atau dua lembar sih? Dua lembar. Oh, bahannya model kayak gini nih, apa, MDF ya kalau nggak salah namanya, nomor 15. Oke, nah coba di manakah buku panduan? Ini tidak ada buku panduan. Oke, nah, coba lihat di sebelah sini Pak, karena barang-barang lumayan banyak, kita butuh buku panduan dulu. Ya, buku panduan. Oh, bukan. Ini daftar produk. Ini, oh, apa ini? Upload review. Bukan yang dicari. So, buku panduan ada di mana ya? Oke, kita coba lihat. Kalau yang tadi MDF, ini yang pakai apa nih? Yang modelnya seperti ini, yang kayu press tuh. Ya bahan standar lah ya. Yang mirip-mirip udah di nomorin. Ini ada nomor 12, ada nomor 7. Tapi kita belum ketemu dengan buku panduan. Dan ini lumayan tebal ya. Yang ini papannya nih, ya kayu press juga sih, tapi lumayan nih, 1 cm ada kali. Dan belum terlihat buku panduan. Tidak ada buku panduan di kasus yang ini juga. Berarti harusnya buku panduannya ada di kotak yang besar ini sih. Wah, banyak sekali yang harus dikeluarkan tapi. Oh, ini banyak yang model papan-papan MDF ini. Kayaknya yang MDF ini papan di belakang, bagian belakang apa namanya, lemarinya. Karena yang ini tadi barusan yang ada lubangnya, kalau nggak salah dia memang menyediakan kayak lubang untuk sirkulasi udara gitu, supaya barang yang disimpan di dalam lemarinya nggak lembab, bahkan tidak ada sirkulasi udaranya.
aku sih lebih berharap buku panduan tuh ada di paling atas ya. Oh, akhirnya. Oke. Buku panduannya terjepit di tengah-tengah. Jauh sekali. Nah, ini modelnya ya seperti ini. Jadi nanti ada kursinya. Makanya aku sangat merekomendasikan gini. Terutama kalau lagi diskon. Nanti seperti biasa, link ada di bawah untuk produk-produknya. Ini akan memakan waktu yang cukup lama. Oh, ini papan yang berdiri. Oh, kursinya ada ini ya, ada bantalannya ya. Cakep. Kotak tools nanti kita buka. Karena kita udah lagi buka barang-barangnya sekalian. Kita keluarin. Coba kalian tulis di komen deh, kalau kalian beli barang-barang seperti ini, kalian lebih senang untuk rakit sendiri atau kalian menggunakan jasa rakit? Kalau nggak salah sih sebenarnya di Genio ada apa namanya jasa perakitannya. Mari kita lihat. Papan nomor 1 dan nomor 10. Oh, ini nomor 1. Tadi ada papan nomor satunya di mana? Satu dan 10 hardware. Coba ini isinya apa? Biasanya sih sebenarnya di dalam kotak-kotak ini mereka memberikan apa namanya peralatan kayak obeng gitu ya. Tapi obeng, kunci L biasanya mereka kasih. Sebentar. A few moments later. Kalian harus menyiapkan, kalian tidak punya obeng ya, harus punya obeng karena untuk instalasi. Napanya akan butuh palu karena dia ada yang pakai apa namanya paku kecil ini. Kalau nggak pakai palu sih juga bisa, cuman agak lebih sulit aja. Oh, ini untuk buka pintu. Oke. Nah, benar tadi itu ada yang MDF itu berarti untuk di bagian belakang, nanti ada lubang untuk sirkulasi udara. Oke, kita mulai aja. Ini akan menjadi video yang cukup panjang.
sekedar info guys, kalau kalian merakit barang seperti ini terus kalian ketemu yang model hook seperti ini cara kerjanya nanti kan bakal ada model seperti ini misalnya, nanti dia ini akan diputar supaya dia mengunci seperti ini ya. Nah, jadi jangan sampai lupa ketika kalian pasang ini, bagian lubang ini harus menghadap keluar. Ya, bagian lubang ini harus menghadap keluar. Tapi kadang aku juga lupa sih. Ups, salah, jangan di slide dulu, harus dibaut dulu. Waduh. A few moments later. Waduh. Harusnya tadi ini nggak boleh dipasang dulu. Dibaut dulu. Dibaut dulu baru di slide ke dalam jadi seperti ini. A few moments later. Wah. Untung saja terselamatkan guys. Kalau enggak aku nggak punya pembuka pintu. Oke, jadi dia ini untuk pendorong pintu ya. Jadi kalau kita tekan pintunya nanti dia buka gitu. Kalau kalian penasaran, ini aku pakai apa ini? GSB 15LI. Ini screw cordless. Ya pasti ya karena pakai baterai. Ini dengan settingan di screwdriver, torsi di 3. Ini sih sebenarnya kalau pakai kayak gini kita bisa torsi 1 ya. Karena kita kan nggak perlu tekanan kuat nih, karena ini barang lunak jadi kita nggak perlu tenaga terlalu besar. Lalu ini bisa kita slide. Nah, setelah ada bautnya malah kayaknya kita butuh sedikit brute force di sini rekan-rekan. Karena setelah ada bautnya kan agak di atas nih, dia malah susah banget untuk di slide masuk. Melelahkan. Wah, malah dol duluan nih. Ouch. Ah. Ups, kecelakaan. Mayday, mayday.
A few moments later. Wow. Tadi dia udah masuk malah keluar lagi, buset. Oke. Baiknya. Jangan sampai terbalik guys, karena ini agak mirip ya. Ini bagian MDF-nya, ini bagian ada HPL. Aku nggak tahu ya, nomor 10 ini tulisannya dia dibaut dari bawah ke atas. Aku asumsi sih ini ya, dia dari belakang sini. Aku rasa sih papan nomor 1. Oh ya, 1 dan 10 ini di paling atas. Berarti dia akan seperti ini. Nah, karena dia modelnya akan seperti ini. Harusnya sih seperti ini ya. Sekarang aku harus baut dia dengan baut BA. Aku pernah juga ngerakit kayak ginian kan ya, untuk apa namanya, waktu itu meja TV ya. Aku pernah ngerakit meja TV. Setelah sudah dipasang semua, terus aku baru lihat ada beberapa ternyata beberapa papan ada yang terbalik, tapi kondisinya mejanya udah utuh, jadi ya apa boleh buat. Sekarang kita baru di halaman 5 dari 16 guys. Ini akan memakan waktu yang cukup lama deh. Ada baiknya juga guys kalau seandainya kalian punya ini ya, sarung tangan kerja itu, supaya nggak kejadian. Karena terkadang ada beberapa barang ini yang dia agak tajam gitu ya. Jadi dan kalian kan harus tekan-tekan mereka gitu ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan pasang alis. Terus sangat penting untuk diperhatikan gambarnya guys, jangan sampai kalian pasang ini di posisi yang salah. Karena nanti misalnya kan udah pada dipasang gitu kan, ternyata
Oh, yang salah posisi tuh. Wow, harus dibongkar. Dan bongkarnya sangat tidak menyenangkan. Ribet banget bongkar gini ya. Ya, oke. Gua harus pindahin beberapa barang dulu sebelum bisa melanjutkan ini. Aduh. Sekarang semuanya ini posisi yang menentukan prestasi kan? Apakah sama aja gitu? Oh enggak sama ya guys. Hati-hati ya. Ini kan depan. Ini ada yang HPL MDF-nya terekspos, ada yang enggak terekspos. Ini karena ini depan, kita harus pasang yang enggak terekspos dong. Ini contohnya ya, yang tadi aku bilang posisi menentukan prestasi. Jadi tadi kalau salah pasang tuh yang hitam-hitam ini, ntar kalian nggak bisa masukin. Oke? Oh, akhirnya 2 halaman terlewati. Sekarang kita butuh papan nomor 8, 7, dan 12. 8, 7, dan 12. Aduh, mungkin ya bagi teman-teman yang membuat furnitur, alangkah baiknya kalau seandainya label angka ini bisa
semua sisi kali ya. Karena kalau hanya di satu sisi nyarinya rada ribet. Jangan dicontoh. 7. Nggak ada lubangnya, terus dia dua belas. Oh, papan nomor 2. 13 kali 2. Oh, yang ini untuk pemilihan papan nanti. Papan nomor 2. Kalau kalian nggak punya board seperti ini, sebenarnya pakai yang biasa juga bisa kok guys. Cuman kalau yang biasa begini kan lebih lama gitu ya. Tuh, tetap bisa. Cuman butuh tenaga ekstra. Kalau yang ini dia akan langsung masuk ke dalam dengan cara relatif sangat mudah. Tapi jangan lupa di setting dulu ya boardnya, supaya ketika dia sudah mentok, boardnya nggak terus dorong dia masuk ke dalam, ntar malah jebol. Karena ini kan dia pakai apa, kayu partikel ini ya, sangat lembek. Kalau di board gampang rusak. Petanya di bagian dalam. Tidak disarankan ya untuk menggunakan sesama alatnya dia, maksudnya sesama papannya untuk memukul masuk ke dalam. Cuman ya kalau nggak ada, tidak ada kayu, akar pun jadi. Sekarang kita duduk papan nomor 13. Ada 2. Oh, sekarang kita pakai nomor 2 dengan 13. Ini nomor 2. Mana nomornya? Ya, nomor 2. Nah, nomor 2. Oh, Nah, hal-hal seperti ini nih akan menjadi terkadang bisa bikin tertukar ya. Kalian lihat di sini, ini kan dia nomor 13 ya. 13 tengahnya ada 14. 13-nya ini
Ini kan ada yang expose, ada yang tertutup. Nah, untuk dipasang ini yang terekspos kah atau yang tertutup kah? Tapi kalau melihat ada lubangnya, oh kemungkinan besar seperti ini. Loh, nggak ketemu. Oh, salah. Tapi harusnya jam 13 nya. Oh iya, ada yang tertinggal. Ada selipan FA. Di bagian dalam. Oke, sebentar. Tadi dia minta nomor 14. Akan mengangkat gimana? Empat belas. 20. Oh, aku nggak tahu Pak nomor 14 nya dari mana. 11. 20. Pasti di salah satu yang sebelum ini. Tapi nomornya tidak ada. Yang 14 itu harusnya ada nomor 4. Ini nomor 23. Hah, ternyata yang dari tadi aku pakai ini untuk masukin ini nomor 14. Ya ampun. Aduh. 14. Tapi ini nggak tahu tadi pas nomor 14 nya. Jadi asumsiku dia harus posisi seperti ini. Terus 14 nya seperti ini. Dan di sini ya, ini kan dia suruh nomor 14 di tengah-tengah ini. Tapi dia nggak ngasih tahu di 14 itu harusnya dipasangin apa. Oh, ada di ujung sini, maaf. Pantes. Sudah mulai kekurangan konsentrasi saudara-saudara. FA. Kalau dia di sini. Nanti di atas. Ini harus dipasang dulu sebelum kita bisa taruh dia dalam.
Jadi di sini dia bilang terbalik. Nomor 7 dan 12. 7 dan 12. Kan nomor 2-nya udah nih. Harusnya satu baut di sini. Nah, sekarang nomor 7 dan 12 ini posisinya di mana? Begini harusnya kan ya. Nah, kan coba lihat. Untung aja ngeliat duluan. Ini posisinya salah. Dan balik. Karena posisi MDF yang tereksposnya di luar. Harusnya kan enggak. Bayangkan kalau kalian sudah pasang semua, baru kalian lihat. Cabutnya ya ampun. Susah sekali. Harus digeser sedikit. Nah, lepas lagi. Ini sih harusnya di sini ya. Ya nggak sih? Duh. Karena di bagian sini guys, ini kan paling bawah ya. Nanti ini ada kursi. Jadi mungkin itu untuk menahan. Ini harus ada 3 baut BA di sini, di sini juga. Ini juga. Oke, terus yang ini, karena ada satu baut BA juga. Mana baut BA? Bagian sini. Oh, akhirnya. Sekarang kita ke papan 4 dan 3. Ini udah papan bagian samping kiri kanan. Oke, kita ambil dulu papan 4 dan papan 3. Ini papan 3. Dan papan 4. Oke. Aduh. Papan 4 dan papan 3. Wah, banyak sekali yang aku pasang. Terbalik yang ini. Oh. Oke.
Wah, ternyata 4 dan 3. Posisi bautnya beda-beda. Kita harus perhatikan posisinya dulu. Coba. Ini nomor 3, nomor 4. Gimana kalau antara ini kita pindah dulu? Nah, supaya terlihat mana yang 3, mana yang 4. Oke, nomor 4. Entah kenapa di atas ini dia dibalik. Oke, nggak masalah. Kita juga kita balik. Yang penting untuk membedakan ya. Oke. Kalau dari gambar ini berarti di nomor 4 dua baut AA di bawah paling luar. Dan atas paling bawah. Di nomor 3 butuh 6 baut. Oke. Nomor 3 butuh 16 AA. Oh. Pojok lekungannya ada di atas sana. Oke, sesuai. Sekarang berarti setiap bagian luarnya kita baut. Ya, perlahan-lahan sudah mulai terlihat bentuknya lah ya. Oh, aduh. Oh. Oh, kacau guys. I messed up. Jadi aku tadi tersandung dan kondisinya tidak menyenangkan sekali. Patah kayaknya, yang ini udah pecah. Yang ini, ya yang ini masih aman. Tapi yang ini pecah. Aduh. Dan tidak akan bisa kembali. Ya sudahlah. Sayang sekali, tapi apa boleh buat. Lanjut. Untungnya yang ini tadi ketendang. Tapi nggak tahu ada masih bisa dikencangin lagi nggak? Ya, jadi agak longgar yang ini. Tak apa-apa, tak apa-apa.
Aduh, tajam. Oh, makanya guys, kenapa tadi aku bilang pakai sarung tangan pekerjaan itu akan lebih sarung tangan buat kerja itu loh. Karena yang gini-gini tadi kayak tadi pas lagi masang kelepasan terus dia kena tangan, terus yang kayak gini-gini ini kan tajam ya. Jadi kalau pakai sarung tangan ya melindungi tangan kalian dari luka-luka. Kalau aku sih sudah biasa jadi. No problem. Wah, ini sih bagian termudah dari segala dari sejauh ini ya. Apa ya? 18 dan 17. CB 18. Aku rasa 18 17 ini udah yang warna putih. Ini 17. Ini 18. Oh. Lumayan guys, sejauh ini merakit ini hampir 2 jam loh. Harusnya ada lubang. Coba kita pindahin dulu level. Tadi nggak terlalu jauh. Ini 18. Oke. Harusnya seperti ini. Dan kita pasang ini CB. Kita lihat CB, komponen CB. Dia nggak ngasih tahu komponen CB, komponen CB-nya yang mana. Oke, dia nggak tahu komponen CB itu yang mana, tapi harusnya yang jepitan ini kan. Oh, ya. Ini CB. Cuma ada 4 juga sih, jadi ya pas lah. Sekarang, gimana cara pasang ini? Ada lubangnya di sini 2. Oh, begini. Pakai baut DE.
Tadi hampir aja di bolong. Aduh. Oke, ini sebenarnya bisa di setel atas bawah, tapi ya. Oke, nanti aja kita pasang dulu semuanya, baru kita atur posisi. Aduh, ampun. Loh. Dia berjarak dan tidak seimbang. Oke, nanti kita coba setel pintunya supaya dia naik turun. Kayaknya udah bisa dibagi deh. Coba lagi, harus dulu lagi. Oh ya, terakhir pintu ya. Sekarang kita berdiri kan. Tara, pindahin dulu. Wow, ternyata tinggi juga. Tuh kayak gini hasil akhirnya. Belum hasil akhir sih. Oh, tinggal pasang nomor 16. 16 itu yang papan. Papan ini nomor 16. Jadi ini papan tepi paling belakang. Jadi belakang sini. Nah, oke, sudah dipasang itu. Lalu yang nomor 16 dan 15 yang modelnya papan-papan ini dipasangnya pakai apa namanya, yang paku-paku kecil itu. Kita butuh palu. Karena
posisinya agak sulit untuk dipindah, bisa nggak? Coba. Oh. Oke. Ini kan palu semua ini. 90 derajat. Jujur aja kalau soal paku memaku ini sangat tidak berbakat. Entah ya, paku memaku ini menurutku, aduh udah tanda tangan malah sulit. Ah, 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 au. Au. Kayaknya mending ya kalau ada staples yang tembak itu, staples tembak aja deh. Harusnya sih tembus ya. Pakai yang staples. Daripada dipakai sakit. Gak usah banyak-banyak. Ada. Ini. Sini. Ya, jebol samping. Sekarang kita pasang sekat di depan. Pindah lagi. Papan nomor 9. Pakai yang FD. Kita model ini kelihatan ya. Ini model FD. Jadi di tengahnya dikasih ini pasang. Terus papan nomor 9-nya hanya ditaruh di atasnya begitu aja nih. Oh. Ya kalau di rumah yang taruh dulu kali. Ada begitu, dan kita pasang. Nah, pasangnya harus satu sisi dulu bautnya.
Sekarang papa nomor 20 dan 25. 20 dan 25. Kita turun lagi karena kita akan kembali buat di bawah. Oke, sekarang kita mau bikin yang ini, tapi kita kehilangan nomor. Jadi sekarang aku cuma tahu ada 20 dan 22 di sini. 23-nya juga ada, tapi besar. Ini nomor berapa ya? Nomor 11. So, nomor 11 ini gimana Pak? Kayaknya aku ketinggalan satu nomor 11. Waduh, jauh banget. Nomor 11-nya pada saat kita pasang nomor 5. 11-nya pasang nomor 5. Di tengah-tengah. Oh, astaga. Wah, jauh sekali. Nomor 11-nya pada saat kita pasang nomor 5 nih. Wah, tuh. Jauh sekali di belakang dan sudah dipasang semua. Ya udahlah. Tinggalan. Masalahnya sisa-sisa papan ini sudah tidak bernomor. Yep. Nggak ada nomor. Ini papan nomor 23. 23-nya dipasang yang AS. Oke. 23 pasang yang AS. Pasang FA di belakang. Aku nggak tahu yang mana nomor 24 nih. Oke. Oke. Nah, sampai mana tadi kita? Jadi ada papan nomor 19.
Tada. Udah jadi. Oke, sebentar. Aku akan atur-atur dulu. A few moments later. Akhirnya selesai juga. Seperti ini nih penampakannya. Cubic Genio 120. Tadi aku udah ngatur pintunya supaya dia nggak bengkang di apa namanya, di tengahnya tadi kan bengkang banget. Nah seperti ini. Jadi di sini kalian bisa taruh sepatu, sendal. Sini bisa taruh helm. Ada meja atasnya juga. Makanya aku pilih si siapa namanya, Cubic Genio 120 ini. Dan menurut aku harganya oke banget kalau misalnya kalian beli pas diskon. Oke. Cubic Genio 120. Silahkan klik like kalau kalian suka video ini. Klik subscribe. Dan taruh di kolom komentar kira-kira barang apa sih yang terkait perumahan gitu ya, maksudnya yang kayak model-model barang yang kalian perlukan untuk di rumah yang mungkin bisa kita review, kita rakit juga. Terima kasih sudah menonton.